Haleluya, Yesus, ku berharga di mata-Nya. Anugerah-Mu cukup bagi kami, ya. Ku berharga di mata-Mu, anugerah-Mu. Saudara-saudara, bagi berdiri, katakan ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Selalu dan selalu Dia angkat hati kita. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh angkatlah kedua tanganmu, nyatakan ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Sebab karena anugerah Tuhan, tanpa anugerah kami gak bisa, Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur banyak kau berikan Tuhan. Anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
membuatku berharga iman. Kau membuatku berharga iman. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga iman. Mari ingatkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mengingat Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan yang mempermudah. Haleluya. Kamu memberikan kuasa-Mu Tuhan. Kami memberikan hadiah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sambil mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, naikkan pujian ini. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu mengangkat hatiku. Sekali lagi semuanya, mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku. Jangan setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga iman. Kau membuatku berharga iman. Kau membuat berharga. Kau membuatku berharga iman. Terima kasih ya Tuhan. Orang lain bisa berbicara tentang sesuatu yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap berkata kepada setiap kami, Kau adalah berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Terima kasih, berucap syukur. Dan hari ini Roh Kudus bekerja atas kami. Kendalikan semuanya. Kendalikan hamba-Mu. Kendalikan roh dan pikiran jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dan biarlah semua kami ada dalam kendali roh Tuhan saja, sampai pada akhirnya pemberitaan firman. Bahkan sampai kepada akhir ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Sampai kepada sepanjang hari ini, sampai kami menutup mata untuk tidur, kami tetap ada dalam kendali Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Dan yang merasa ingin diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Dan sekalian, kita tetap berbicara mengenai iman. Iman itu bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Roma 1 ayat 17, saya belum bagikan saudara. Saudara melihat di sini supaya konsentrasi ke depan ya. Di dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu adalah bagian catatan saya, saudara. Jadi yang pertama kita tahu bahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman harus bertumbuh. Amin. Jadi saudara, kita pernah mengalami gagal maning, tetapi kita bertumbuh terus. Siapa yang saudara merasa bahwa iman saudara dari hari ke hari itu
bertambah, bertumbuh. Bisa angkat tangan? Oh, haleluya. Mami Sidi, oh amin, haleluya. Yang lain bagaimana saudara? Nah, kita tentunya, saya pun juga merasakan bahwa iman saya harus bertambah terus. Seiring dengan level kita, level rohani kita, level berjemaat kita saudara. Siapa yang saudara merasa menjadi Kristen itu lebih daripada 10 tahun? Angkat tangan. Dari lahir saudara. Dari lahir cengir gitu ya. Orang menangis kita, haleluya, haleluya gitu. Puji Tuhan, kita udah nyampe tadi di sekolahku ya. Masih seragam dinas saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati ibu. Nah sekali yang 5 tahun, angkat tangan. Yang 5 tahun gak ada. 6-7 tahun. Oh Sela ya Pak ya. Memang Sela kan umurnya berapa Pak? Ya puji Tuhan ya. Nah saudara, iman kita ingin supaya bertumbuh. Dimulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kemudian diakhiri dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai dengan Tuhan. Saudara sudah mulai dengan Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, dan kita sedang berjalan. Kita masih di tengah saudara ya. Nah kita akan bertumbuh di dalam iman ini sampai kepada akhirnya nanti kita mengakhiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ada yang gentar, ada yang ingkar saudara. Yang kedua, walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Ku tak ingkar. Nanti bisa disambung. Ku tak gentar, ku tak gentar. Saudara, kita menyanyikan pujian ini dengan ringan, mantap saudara. Tetapi cerita daripada kisah, daripada lagu ini tercipta, itu luar biasa. Saudara yang merasa bahwa saudara di dalam keluarga itu sendiri ikut Tuhan siapa? Awalnya Bu Cindy, Bu Sinta. Ada lagi? Pasar termasuk sendiri nggak ya? Berlima Pak. Enggak, awalnya Pak. Keluarga besar Bapak, jangan bertanya sama hari ini. Mbak Sol gimana Mbak Sol? Sendiri juga Mbak Sol ya? Sama Bu Yanti, terus kemudian Bu Sarah sendiri ya? Mudah nggak? Nggak mudah. Oh Pak Har juga ya? Waduh. Tetapi sekarang puji Tuhan sudah punya keluarga yang sudah takut sama Tuhan semua, sudah cinta sama Tuhan. Kita pelihara keluarga kita saudara, amin, di dalam takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertahan. Dimulai, berjalan, diakhiri dengan iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita lihat terjemahan yang lain saudara dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa sehari-hari. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Lebih genah ya di dalam bahasa sehari-hari itu. Oh, itu pengertiannya. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Kita itu menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan sesama. Aduh, banyak aral merintang saudara. Aral melintang, bukan merintang saudara. Betul, menjaga hubungan gak mudah. Makanya saya hormat kepada Bapak Ibu yang tetap setia sampai hari ini. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu juga gak gampang. Ya, kalau saudara itu
yang membuat kita terganggu karena apa, saudara? Banyak orang pada masa COVID kemarin itu semua agama mengalami perceraian, mengalami pisah. Oleh karena apa? Ekonomi. Ekonomi adalah salah satu yang membuat terpecah belah keluarga itu. Makanya saya dari mimbar mendoakan saudara sukses dalam usaha saudara. Amin. Siapa yang mengamini angkat tangan. Amin. Oh haleluya. Usaha saudara saya doakan. Usaha toko didoakan. Siapa yang punya toko? Usaha warung didoakan. Usaha yang pekerjaan saudara yang dalam tanda kutip serabutan gak jelas begitu ya, kadang dipanggil kadang enggak, jadi cowok panggilan tadi ya, jadi cowok panggilan, jadi tergantung. Makanya handphone gak boleh karena suatu saat harus dipanggil begitu ya. Nah kita melihat juga, makanya hamba yang di depan ini agak maklum kalau saudara kadang-kadang mesti buka dikit di handphone itu karena ya memang itu kadang-kadang paginya juga mereka kan nggak peduli kita sedang di mana ya. Kadang kita umat lagi ibadah, soalnya nanti ya 5-10 menit lagi saya akan telepon ulang. Betul saudara. Kemudian yang kerjanya formal, yang informal, non formal, kita doakan semuanya. Dan bahkan yang kerja online, adikku ini kerja online dan itu luar biasa saudara. Kita doakan terus. Karena tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin kita berhasil. Amin. Jadi orang yang dekat sama Tuhan, jalan-jalannya itu dipelihara oleh Tuhan. Makanya saudara sedang berjuang, sama-sama kita mendoakan. Saya mendoakan saudara dan saudara mendoakan kami. Keluarga kami ada yang di Lampung, ada yang di Kalimantan, ada yang keluarga luar itu ada yang di Maluku, ada yang di Pulau Jawa, ada di tempat lain-lain, dan di wilayah ini juga banyak keluarga kami itu. Kita doakan terus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendoakan kami, mendoakan saya, mendoakan orang tua yang di rumah, Pak Barnabas, mendoakan Pak Buyung yang di sini, dan juga mendoakan keluarga-keluarga gembala. Itu adalah sangat berarti buat kami. Thank you ya, saudara sudah mendoakan. Dan tidak selesai hari ini, terus doakan sampai kami itu sudah tua dan akhirnya anak-anak kami sudah mulai punya keluarga dan mereka sudah beranak pinak, istilah kata ya. Kapan ya Jason itu membayangkan kapan ya Jason punya istri gitu ya. Dan kita doakan. Dan saya juga membayangkan si Diamond Mills saya ini kapan punya seorang suami. Tentunya Bu Gina Pasar juga mendoakan. Kau kalau kenalan sama orang yang takut akan Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudara, itu kan kerinduan kita. Dan kita ingin menjadi orang tua yang betul-betul memiliki anak cucu menantu yang takut akan Tuhan. Amin. Roma 1 ayat 17 di dalam terjemahan sederhana, orang yang dinyatakan benar oleh Tuhan akan hidup selamanya karena percaya penuh kepadanya. Orang yang dinyatakan benar oleh Tuhan, dinyatakan benar, itu benar-benar benar atau enggak kira-kira? Dibenarkan, dibuat menjadi benar. Kita banyak salah. Saya merasa juga banyak salah. Salah kepada Tuhan, salah kepada jemaat, sama keluarga juga. Dan saya merasa pengen diperbaiki. Seperti tanah liat oleh penjuna. Kadang saya pengen dibuat seperti apa, jadinya apa. Tuhan ambil lagi, Tuhan banting-banting lagi saudara. Dibanting gak mudah. Waduh sakit saudara. Tapi ya sudahlah, itu panggilan kami. Jadi doakan saja supaya kami kuat saudara. Apa itu iman yang benar saudara? Iman yang benar adalah 1, 2, 3. Tetap percaya kepada apapun yang Tuhan lakukan adalah baik dan bukan kepada apa yang kita sukai. Ngerti saudara? Renungkan siang dan malam. Tetap percaya pada apapun yang Tuhan lakukan adalah. Jadi ini mengandung nilai doa kita itu tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Siapa yang merasa begitu saudara?
Saudara pengen suami istri sehat, malah sakit. Saya pengen supaya suami istri saya benar, kadang-kadang dikasih sesuatu gitu loh, yang harus dipotong. Dan dipotong itu sakit, saudara. Saya pengen supaya suami atau istri atau anak-anak itu memiliki penghasilan yang luar biasa, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan dihentikan dari pekerjaan itu. Dan kita merasa, aduh, ini kita membutuhkan ini setiap harinya. Saudara hidup di Depok, kayaknya semuanya perlu uang. Betul ya? Siapa yang merasa tidak perlu uang? Angkat tangan. Saya seneng ya kayak gitu, saudara. Rasanya enak loh hidup tanpa uang itu ya. Nah, masalahnya kita tidak hidup di zaman barter, saudara. Saudara punya gitar, Bu, tolong ini Bu ditukar sama beras ya Bu. Saudara punya apa ditukar sama apa, kan nggak bisa begitu. Semuanya pakai uang. Dan bahkan kita, maaf, buang air kecil pun pakai uang. Dan kemudian saudara jalan ada pengamen, ada uang yang harus kita kasih. Saudara datang ke gereja, ada kantong kolektor. Kota sudah di depan Bapak Ibu ya. Saya coba supaya sana lebih luas. Ini ada di kotak di depan. Tadi Pak Bo berdoa, yang ada di belakang. Udah di depan Pak Bo ya. Maaf, doanya diedit saudara. Ada di depan ya. Nah, kita juga butuhkan uang. Dan kita merasa bahwa Bang Riki kemarin datang kepada saya, Pak Gem, kita kurang lebih pendanaan Natal itu baru terkumpul 20 atau 30%. Jadi masih 70% itu adalah kebutuhan gereja kita. Siapa yang punya hati untuk Natal kita? Amin, saudara. Makanya saudara sekalian berdoa, Tuhan, di dompetku ini ada berapa ya Tuhan? Kira-kira bisa nggak? Kalau saya kasih ini nanti nyampe nggak sampai di Pasir Putih ya? Kalau bisa, nanti grade-nya gimana Tuhan? Oh, dalam nama Yesus jangan hujan. Kalau hujan tuh grade-nya mahal. Oh, Tuhan Yesus tolong. Doa kita luar biasa. Ya. Tetapi itulah namanya orang hidup membutuhkan uang. Ya. Kemudian tetap percaya kepada apapun yang Tuhan suka pasti baik adanya. Kesukaan Tuhan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu adalah kesukaan Tuhan sendiri. Dan apakah kita masih memiliki iman yang benar, saudara? Uji hati kita, apakah kita masih memiliki iman yang benar? Karena iman yang benar, yang pertama apa? Dapat mengubahkan. Iman yang benar dapat mengubahkan. Mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Kita pilih sesuatu yang kurang baik, karena kita beriman Tuhan bisa menjadikan semuanya menjadi baik. Saya percaya tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi ada keluarga yang lebih baik. Kita ukurannya adalah yang lebih baik daripada yang kurang baik. Di antara yang jelek-jelek ini, mana yang terbaiknya? Betul nggak, saudara? Kita nggak bisa lagi ini sempurna terus ini kurang baik. Kita nggak temukan itu, saudara. Tetapi dari antara yang tidak baik ini, mana yang lebih baik? Betul, saudara? Kita sedang cari yang lebih baiknya, saudara. Tuhan bisa mengubahkan dengan iman yang benar kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dapat menciptakan. Iman kita bisa menciptakan sesuatu, saudara, yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang dalam bisnis, dalam dagang, kita juga mengharapkan calon-calon orang yang menjadi nominasi, saudara. Pasti ini bisalah, kita follow up terus. Kita nggak terjadi begitu. Yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang disediakan Tuhan. Amin. Kadang lucu ya, kemarin saya ngobrol sama Bang Riki. Oh gitu ya Pak? Iya Pak. Jadi yang saya follow up itu malah nggak nembus. Tetapi yang nggak di follow up ya Bang ya, malah nembus. Itu pencapaian pengalaman Bang Riki ikut Tuhan luar biasa.
Apakah saudara mengalami seperti itu? Makanya jangan sampai mengandalkan kekuatan orang lain atau kekuatan manusia. Kita hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan saja. Itu adalah iman yang benar. Mari kita miliki iman yang benar. Nah, kita mulai membaca, saudara. Dari tadi kok membacanya cuma satu ayat tadi. Kita akan baca dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31. Kalau saudara tidak bisa melihat ke depan karena kecil, pasti kenapa kecil-kecil, Pak? Kita kan sudah umur, Pak, nggak bisa baca. Ya, supaya bapak saudara itu membaca Alkitab. Ini ada Alkitab 2 lagi, Bu, Pak. Kalau pengen gerayah-gerayah gitu, saudara. Ini ada Alkitab 2. Tetapi saudara, begini Pak Gum, kalau saya baca pakai Alkitab itu nggak bisa untuk bisa membaca dengan baik. Kacamatanya nggak sesuai, sudah umur gitu ya, sudah di handphone saja digedein, sudah ya, digedein. Sudah ketemu? Judulnya apa? Yesus menyembuhkan mata orang buta. Betul, 100%. 27 saya, gini, 27 laki-laki pria, 28 wanita, 29 pria, 30 wanita, 31 sama-sama. Adil ya? Puji Tuhan. Kan cuma laki dan perempuan kan di sini, nggak ada lain kan. Haleluya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. 1, 2, 3 pria. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka melihatlah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya jangan sama orang pun mengetahui hal ini." Sama-sama. Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Latar belakangnya begini, saudara. Ini bercerita tentang kisah 2 orang buta yang mengikuti Yesus dan memohon belas kasihan. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman. Berarti ada kekuatan iman, iman yang kuat berarti ada iman yang masih lemah. Betul, saudara? Di hal apa saudara memiliki iman yang paling kuat, saudara pikir? Dalam hal apa? Tentunya khas kita sekarang sedang ngurusin sakit penyakit. Iman kita tumbuhkan dari situ. Tuhan Yesus tolong supaya dengan kata-kata saya, dengan cara berpikir saya kuat dalam iman. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Amin. Udah dari kamar ngomong begitu, kita baca lagi, baca Google. Kita baca lagi saran. Dari hal kopi aja, saudara. Itu ada yang bilang, itu sehat, bagus. Zaman dulu anak STEM itu dikasih kopi. Ada yang bilang itu kurang sehat. Nah, kita kan bingung ya, mana yang benar, yang mana enggak. Iman kita jadi luntur lagi. Saudara, kita sedang berbicara bukan kepada fakta, tetapi kepada firman Tuhan mengatakan apa. Amin. Jadi kekuatan iman kita butuhkan dalam menghadapi kekhawatiran yang luar biasa hari-hari ini. Dan bagaimana iman yang sungguh-sungguh bisa membuka mata, baik secara fisik maupun rohani. Ada 3 aspek, saudara, yang kita akan responi dari kuasa Tuhan. Yang pertama, keinginan berubah. Yang kedua, iman yang menggerakkan. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau respon untuk menyaksikannya. Kita bahas satu-satu, saudara. Aspek pertama, keinginan untuk berubah. Kita baca sama-sama ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami,
hai anak Daud. Kedua orang buta ini memiliki keinginan yang kuat untuk disembuhkan. Saudara yang memiliki keinginan kuat untuk sembuh dari sakit, angkat tangan. Siapa yang merasa sakit dalam tubuh saudara dan punya keinginan sembuh secara kuat, angkat tangan sekali lagi. Sudah kan begini, saya nggak punya sakit, Pak. Betul ya? Puji Tuhan, saudara. Tetapi teman-temanku sekalian yang sakit, adakah kita memiliki kerinduan untuk sembuh? Amin. Ada keinginan itu. Mereka juga menyebut Yesus sebagai anak Daud, suatu pengakuan yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan menyebut anak Daud dan Mesias, artinya mereka menegaskan iman mereka bahwa Yesus adalah Mesias, sang penyelamat yang diurapi oleh Tuhan. Itu arti Mesias. Apa arti Mesias? Sang penyelamat yang diurapi oleh Allah. Singkatnya, Mesias itu adalah yang diurapi. Mereka percaya bahwa dia memiliki kuasa ilahi untuk menyembuhkan dan membawa pemulihan, sesuai dengan nubuat tentang Mesias yang akan memulihkan dan termasuk penglihatan orang buta dan membawa keselamatan. Meskipun mereka buta, mereka bisa melihat secara rohani siapa Yesus itu dan percaya akan kuasanya. Buat refleksi bagi kita, saudara, seringkali mungkin secara fisik kita bisa melihat, tetapi rohani kita buta. Kita semuanya, ya puji Tuhan, kita semuanya bisa melihat. Meskipun ada yang mengalami rabun jauh atau rabun dekat, tetapi masih bisa melihat. Paling tidak ketika hepeng diginiin, oh itu uang. Ya, puji Tuhan. Kemarin dalam ulang tahun Bu Leni, anaknya kasih persembahan berupa uang. Waktu pulang, Mel, jangan diadepin kayak gitu, nanti ada orang-orang itu. Pagem, dari tadi saya adepin ke sana, nggak masalah. Saya bilang, kalau kita terbuka begitu ya, orang pikir mungkin itu uang palsu. Betul nggak kira-kira begitu? Kalau orang tuh dulu dibeberkan, wah itu palsu lah, nggak benar. Ya. Nah, saudara sekalian, kita bisa melek mata jasmani, tetapi kadang-kadang rohani kita bisa kayak merempak buta. 2 Korintus 3:15-16, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jujur saudara, gak usah angkat tangan. Siapa yang membaca firman Tuhan ngertinya susah banget, sulit dimengerti. Ini Alkitab kok seperti istri saya, susah dimengerti. Siapa yang merasa begitu? Kok ya susah banget. Tetapi ada beberapa orang nangkepnya gampang. Nanti saya bertanya lagi, tergantung Pak ayatnya yang mana. Betul Pak Sinaga ya? Tergantung ayatnya yang mana. Waktu itu saya kan kumpulin, saya kasih ya kecil-kecilan, kita kayak sekolah homiletik begitu ya. Cara mencari di situ, saudara. Jadi ayat ini dalam bahasa Yunaninya apa, kemudian dalam bahasa Inggrisnya apa, kemudian itu diterjemahkan, saudara. Kita bisa tahu dari situ, sehingga kita tidak meleset daripada kebenaran itu. Waduh Pak, nggak ada waktu untuk itu. Makanya saudara, kalau nggak ada waktu untuk itu, waktu hambanya sedang berkhotbah atau siapapun yang berkhotbah, dengerin dengan baik. Setuju? Amin. Karena sudah merasa juga setelah pasca ibadah ini, saya juga nggak baca-baca Alkitab. Saya
Mungkin dengerin iya, tetapi untuk, maaf saudara sekalian kalau saya agak lama khotbah karena saya memang khotbah pengajaran ya. Makanya doakan saya, salah satu yang menjadi pergumulan saya adalah khotbah untuk panti jompo. Saya lebih mudah khotbah kepada usia di luar mereka, saudara. Makanya besok kami itu akan datang ke sana. Semoga Pak Po bisa ya Pak Po. Kita akan mereview para opa-oma di sana. Dan kita akan kasih perjamuan kudus sama mereka itu. Kita belajar. Saya berpikir saudara, orang-orang yang mengerti orang tua itu mesti orang yang seperti apa? Saudara merasa nggak bisa ngertiin orang tua yang notabene mungkin penglihatannya sudah kurang, pendengarannya juga masih kurang, dan kemudian daya konsentrasinya pendek. Nah, pikirkan itu saudara. Penglihatan kurang, pendengaran kurang, kemudian mereka tidak konsentrasi secara panjang. Saudara mau ngomong apa kira-kira? Makanya doakan saya ya, supaya bisa menyampaikan dengan baik kepada mereka itu. Ya. Makanya semoga Pak Bu bisa ikut besok, jadi kita bisa berpikir pelayanan yang seperti apa yang harus kita lakukan kepada mereka, para opa-oma itu. Karena temanya tetap Natal. Ya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat. Berbalik itu adalah sempat ke sono, balik lagi. Siapa yang sering nyasar, saudara? Oh, pasti saudara. Oh, itu yang ngomong juga suka nyasar itu. Iya, gitu. Apalagi saya dapat undangan dari Bu Linda yang ke SMKN 2. Saya berkali-kali minta Google Map, minta Sherlocknya ya Bu ya. Saya berpikir itu adalah tanggal berapa? 13 itu adalah ganjil. Mobil saya ganjil atau genap, kan berpikir begitu ya. Apakah saya mau naik kereta, dan kemudian istriku bilang, udah kita naik mobil saja. Aduh, saya berpikir itu kan lewatin Monas ya, lewatin ya sekitaran Monas ya Bu. Kalau di Google Maps kan gampang ya Bu ya, gampang itu nyampe di situ. Nah iya kan, saudara udah bisa melanjutkan itu saudara, cerita kita saudara. Yang pernah sama-sama saya itu sudah mengerti. Ketika kita melek rohani saudara, karena sudah bertobat, maka kita akan mendapat harapan yang pasti, tidak semu, dan tujuan yang pasti di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melek rohani saudara, harapan itu kita tangkap di dalam Tuhan. Ada harapan. Saudara masih punya harapan? Amin. Masih punya harapan untuk bisa hidup? Amin. Ada harapan. Yang membuat saudara antusias untuk tetap hidup apa? Yang pertama apa? Apa? Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak kita. Jadi anak-anak, orang tuamu awet umurnya, itu karena engkau. Butuh kita doakan setiap saat. Meskipun ada anak yang juga bandel juga, makanya saya nakal, supaya mama itu doain saya, supaya awet umurnya. Dosa yang disengaja nggak diampuni lah. Betul ya. Aduh, berkumpul saudara, untuk keluarga ini luar biasa. Jadi ketika kita melek rohani, kita akan mendapatkan harapan yang pasti di dalam Tuhan, tidak semu, dan tujuan yang pasti di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga memiliki keinginan yang sama untuk terima mujizat dari Tuhan Yesus? Amin. Amin. Siapa yang masih memiliki keinginan untuk terima mujizat dari Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Ada yang masih konsentrasi, yang lain saya ulangi. Siapa yang masih punya keinginan untuk terima mujizat dari Tuhan Yesus, angkat tangan. Nah, ada suatu saat itu orang bilang begini,
Saya tuh bingung ya menghadapi jemaat di masa generasi sekarang itu. Nggak dikasih PPT, ya nanti tanya-tanya dikasih PPT juga konsentrasinya ke situ di handphone. Masa handphone kita sita, kita taruh depan semua kan gitu, saudara. Makanya perlu diulang-ulang, saudara sekalian. Kadang saya ulang-ulang pun, saudara, jelas nggak kira-kira? Jelas. 10% yang ngomong jelas. Anak Gen Z pasti mudah nangkep itu, saudara. Nah kita udah tuir-tuir, saudara. Kadang ya udah maaf kalau saya tuh ngulang-ulang terus, saudara, ngulang-ulang terus. Jadi yang saudara merasa sudah gampang nangkep, saudara, aduh Pak Sigi terlalu lambat, slow motion gitu ya. Tapi buat yang kita anggota kan memang beragam. Ya sudahlah, saya ajarkan pelan-pelan ya. Mujizat Tuhan yang sanggup membuka mata jasmani maupun rohani, yang sanggup mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Yang pertama, sanggup membuka mata jasmani maupun rohani. Ya, yang kedua, yang sanggup mengubah dan memperbaharui kehidupan kita sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita itu di-recreate, saudara. Kita dicipta menjadi manusia yang baru, saudara. Sehingga dengan demikian yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rohani kita harus dibaharui. Yang lama biarlah berlalu, kecuali hutang. Tetapi yang baru sudah datang secara ilahi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang menggerakkan. Matius 9 ayat 28 sampai 29, 1, 2, 3. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pelajarannya dalam ya. Saya pelan-pelan. Waktu Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Langsung mereka jawab apa? Ya Tuhan, kami percaya. Sebenarnya untuk mengalami mujizat Tuhan itu gampang, saudara. Hanya percaya saja. Ya Tuhan, kami percaya. Kita nggak garuk-garuk kepala dulu waktu ditanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Aduh, benar nggak ya? Nggak, saudara. Dia percaya, ya kami percaya. Makanya yang kedua pelajarannya adalah jadilah kepadamu menurut iman. Tuhan nggak berkata jadilah padamu sesuai dengan kekuatan ilahiku sebagai Tuhan. Tidak. Nah, saudara renungkan ini dalam sekali. Berarti sebuah mujizat itu juga sangat tergantung kepada iman kita. Amin, saudara. Jadi iman kita yang harus kita tumbuhkan dalam hal ini. Kita tidak lagi mempertanyakan apakah Tuhan mampu atau tidak. Jawabannya pasti mampu. Tetapi yang kita pertanyakan adalah iman kita sendiri. Imanku nyampe enggak? Saudara sekalian, mari kita tumbuhkan iman kita. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ketika Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dua orang buta itu dengan tegar menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Iman mereka bukan hanya sekedar keyakinan biasa. Itu adalah kepercayaan penuh yang mengimani bahwa Yesus sanggup memberi apa yang mereka butuhkan. Yesus kemudian berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita diingatkan bahwa iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan menghasilkan mujizat. Kita lakukan, bacakan sama-sama. Kita diingat, 1, 2, 3. Kita diingatkan bahwa iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan menghasilkan mujizat. Sekali lagi supaya mantap.
1, 2, 3. Kita diingatkan bahwa iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Mujizat. Siapa butuh mujizat? Angkat tangan. Apapun saudara, tubuh jiwa roh kita membutuhkan mujizat Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Tantangan, apakah kita tetap percaya meskipun tidak ada alasan untuk tetap percaya? Wah, si iman yang benar saudara. Siapa yang iman saudara masih terganjal hari ini karena tidak mungkin? Apakah kita tetap bisa percaya meskipun tidak ada alasan untuk tetap percaya? Kalau memang bisa dipercaya, gampang kita mempercayai saudara. Tetapi ketika tidak ada alasan untuk mempercayainya dan kita harus percaya, wah, itu iman yang mantap saudara. Tantangan bagi kita, apakah kita siap memiliki iman seperti mereka? Iman yang berani, kemudian iman yang tulus, dan iman tanpa syarat. Jadi dalam hal ini 3 saudara. Iman yang berani, iman yang tulus, iman yang tanpa syarat. Renungkan lagi saudara. Apakah saya memiliki keberanian untuk mengimani yang mustahil ini saudara? Apakah iman saya tulus kepada Tuhan? Jadi tidak reka-reka cuma ngomongan saja, lip service. Tetapi tulus Tuhan, aku benar-benar percaya kepada Engkau. Dan tanpa syarat saudara. Nanti kita nyanyikan lagu ini saudara. Bu Linda sempat nyanyikan lagu ini. Dan nanti kita edit ya Bu. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkat. Saya bedah satu persatu saudara. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Kita bukanlah iman Thomas. Kita tidak seperti zaman murid Yesus yang memang membutuhkan Thomas itu nyolok. Oke, ada pertanyaan di sekolah Alkitab tentunya. Nanti waktu kita ketemu Yesus, apakah tangan Yesus masih bolong nggak? Masih nggak kira-kira? Wah, itu secara teologis itu dipertanyakan saudara. Apakah tetap bolongnya itu pada saat ingin menunjukkan kepada Thomas? Lah kok ya tahu gitu loh, bahwa ada salah satu murid nanti waktu aku akan bangun, bangkit, ada nggak percaya sama kebangkitanku. Ajaib loh Tuhan. Cuma yang belum terjawabkan, waktu kita ketemu Yesus di surga, apakah bekas luka itu masih ada atau tidak? Kalau kita di surga sama-sama, kita akan lihat sama-sama saudara. Kecuali saudara di neraka. Siapa ingin masuk surga? Angkat tangan. Oh, haleluya. Siapa ingin makan? Pak Sigit, jangan lama-lama Pak, udah mulai keloncongan. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Saudara meyakini yang saudara nggak alami itu nggak gampang. Sulit sekali. Orang nggak ngalamin kok. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan itu kasih pengalaman bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Stop. Waktu kita menyanyikan lagu ini, ada orang yang memang gak tahan. Bersama Tuhan itu kelak-keloknya luar biasa. Nanti kita akan baca satu ayat. Orang benar itu banyak ngalamin yang gak baiknya, tetapi Tuhan tetap tolong. Amin.
Dan kisah itu membuat kita terpatri. Engkau terlalu baik Tuhan. Dan Kau sudah baik. Nggak perlu cari-cari kebaikan Tuhan lagi. Kau sudah baik selama ini. Tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadi Tuhan dan bukan sekedar berkat-berkatnya. Saudara, saya pikir apa yang kita punyai adalah berkat Tuhan. Siapa yang merasa itu, saudara? Saudara, lirik kanan, lirik kiri, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Ya, rambut saudara di rebonding. Itu hartanya berapa, saudara? Saudara punya kiwan, saudara punya kacamata, kemudian saudara di pedicure ya, yang itu didandanin itu, make up saudara itu berapa harganya, saudara? Kalau zaman kita ya, bapak-bapak itu kan bedaknya Viva. Siapa yang pernah pakai Viva? Angkat tangan ibu-ibu. Ya, baby boomers itu ya, luar biasa. Iya. Terus kemarin saya ngobrol sama ibu di Lampung ya. Dia sebut satu sabun namanya sabun apa ya? Yang untuk batik. Kelerak, iya itu Bu Cindy. Ada ya Bu ya? Ibu cerita itu saya bingung. Bu, sabun kelerak itu kayak apa? Lu ada kok, masih ada. Ada dari Merang. Dari Merang ya? Kok zaman dulu memang Merang bener kita pakai itu ya? Untuk sampo gitu. Waktu saya mandi di kali ada satu tumbuhan tuh yang dari daun kayak apa kasar tuh. Iya. Sekarang itu nggak ada lagi, saudara. Ya. Oke, kita nggak cerita masa lalu, tapi masa kini, saudara. Jadi saudara sekalian, bahwa berkat Tuhan luar biasa. Tetapi jangan sampai kita percaya hanya karena itu saja. Kita mendoakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah berkat itu datang dari Tuhan, oleh karena Tuhan. Dan jangan lupa kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aspek yang ketiga adalah tanggapan dan respon untuk menyaksikan. 30-31 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Melek atau melek? Melek ya. Pelajaran buat kita adalah setelah Yesus menyembuhkan mereka, dia meminta mereka untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena waktunya belum, gitu ya kata Tuhan. Namun mereka begitu bersyukur sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan perbuatan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Nggak tahan, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat kita memiliki kesaksian mujizat dari Tuhan, saudara bisa menghambatkan dalam tempo yang panjang. Saya punya kesaksian luar biasa nih. Jadi kerinduan saudara apa? Aduh, kapan lagi ya ketemu sama teman saya? Kapan lagi ya ada konser lagi? Supaya saya bisa menyaksikan ini yang luar biasa. Rasanya kita tidak tahan, saudara. Di dalam Mazmur 40 ayat 4 mengatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saya berpikir bahwa nyanyian baru itu adalah nyanyian kepada Allah yang memuliakan Tuhan dan baru. Adakah sesuatu yang baru kita alami dari mujizat Tuhan? Orang pengen tahu dengan kesaksian yang baru. Kesaksian yang lama cukup banyak, saudara. Tetapi kalau iman bertumbuh itu dari hari ke hari, ada sebuah kesaksian yang kita pengen saksikan kepada orang lain. Dan saya mendoakan supaya saudara menerima mujizat-mujizat yang selalu baru, every day, setiap hari.
Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, supaya usaha saudara diberkati Tuhan. Kalau kemarin berkat dari usaha itu apa, nah hari ini ada yang baru lagi, besoknya ada yang baru lagi, ada pergumulan baru lagi, ada mujizat baru lagi, ada kesaksian baru lagi. Jadi kesaksian baru muncul daripada mujizat yang baru. Tetapi jangan salah, tantangannya juga baru. Siapa yang merasa hari ini, pagi ini ada tantangan yang baru, yang tidak sama dengan hari-hari yang kemarin? Saudara pikirkan, ada gak kira-kira? Dan ketika saudara menerima tantangan itu, saudara berdoa kepada Tuhan, ini adalah waktunya saya bergumul dengan Tuhan. Tapi nilai yang kedua adalah inilah waktunya Tuhan memberikan mujizat yang baru kepada saya. Tuhan, kuatkan saya untuk menghadapi semuanya. Tanggapan atau respon mereka adalah contoh bagi kita saat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita terdorong untuk bersaksi, menceritakan kebaikannya kepada dunia atau orang lain. Apakah kita juga sudah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain? Saudara bersaksi dengan cara apa, saudara? Kadang kita ngomong Yesus tidak, ngomong tentang yang ayat-ayat Alkitab tidak. Tetapi orang kadang-kadang melihat kita sebagai orang Kristen itu dari gaya hidup, perbuatan, pertimbangan, keputusan, perilaku, tata cara kita, saudara. Jadi hidup kita yang bersaksi buat mereka, tidak sekedar ucapan. Waktu saudara ada di warung, di toko, di rumah makan, saudara ada di medsos, saudara. Sekarang Bapak Ibu, kita pernah ada di medsos, dan saya pun juga kasih live ini di medsos, saudara. Apa yang saudara ceritakan? Kalau pengalaman baru sulit, saudara, saya ceritakan tentang ayat Alkitab saja. Saya pernah juga posting ayat Alkitab, orang juga tersinggung sama saya. Loh, saya berpikir kalau saya ngomong sendiri bisa saja ya, orang tersinggung karena wah ini mah masalah pribadi dibawa-bawa ke medsos. Ayat, saudara. Dan saya berpikir, enggak lah, saya posting ini kan untuk semua. Friends saya di Facebook itu sampai limit ribuan orang di situ. Jadi bukan cuma kepada Anda gitu kan, tetapi ada juga yang tersinggung. Tetapi lebih aman buat kita menceritakan kebesaran Tuhan. Apakah hidup kita menjadi bukti kasih dan kuasa Tuhan? Adakah bekas dan tanda mujizat Tuhan dalam hidup kita? Sekarang saudara pikirkan, bagian mana dalam tubuh kita yang itu adalah mujizat daripada Tuhan? Yang sakit sembuh, yang sempat dioperasi dan sekarang sudah pulih. Siapa yang pernah operasi? Angkat tangan. 1, 2. Waktu saudara merenungkan itu, aduh, ini adalah bagian mujizat Tuhan. Thank you Tuhan. Tubuhku adalah tubuh mujizat. Tubuhku ini, organ-organ tubuhku ini adalah menyaksikan kebesaran Tuhan. Kemudian dari aset yang kita ada dalam usaha, warung, toko, ataupun online, informal, non-formal, bagian mana yang itu adalah mujizat dan berkat Tuhan? Pak, itu kan gaji saya, Pak. Loh, saudara sekalian, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa kerja. Setuju yang profesi? Waktu saudara sedang mencari pekerjaan, sulit nggak? Sulit. Udah berbagai hal kita lakukan, butuh tembus ke sana, tetapi nggak juga. Ketika sudah terima itu, apakah saudara menyadari ini adalah mujizat Tuhan? Makanya saudara sedikit dipaksa oleh Tuhan. Nah, kamu cari pekerjaan itu nggak mudah.
Aku nggak buat mudah, bukan aku karena kejam sama kamu, tetapi kamu supaya berdoa untuk menerima pekerjaan itu. Setelah terima itu, kau menyadari bahwa ini adalah mujizat berkat daripada Tuhan. Ada di situ bagian daripada aset yang kita miliki, saudara. Saudara pernah usaha untuk membuat warung atau toko? Sebelum toko mungkin warung waktu itu. Adakah mujizat dari situ? Amin, saudara. Yang saudara sekarang sudah mantap beli, benar nggak? Itu adalah salah satu kalimat yang paling indah. Yang kadang-kadang sampai ke mimpi-mimpi, Bu. Beli. Kita melek jam 1 malam. Karena ke mimpi-mimpi, saudara. Salah satu buat ibu atau yang punya warung adalah kalimat itu. Beli. Itu nggak tahu budaya kalimat seperti itu dari mana itu asalnya. Kalau sudah kan ke atas ya. Kumaha gitu kan. Beli gitu ya. Nggak tahu dialek dari mana, saudara. Beli 1.000 ya. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya. Bu, uang 1 juta nggak ada 1.000. Itu bukan 1 juta, Bu. Betul nggak? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Mau 1.000, mau kopek, mau berapa, terima. Makasih anak ya. Tuhan berkati engkau. Kan begitu. Kemudian bagaimana? Bagian mana maksud saya yang ada di rumah tangga kita? Nanti setelah pulang, saudara, baik itu masih ngontrak atau sudah ada, itu tentunya aset yang saudara miliki. Oh, ini kulkas ini adalah berkat Tuhan luar biasa. Rasa ya. Oh, puji Tuhan, ini ada jam dinding, ini adalah pemberian dari. Ya, terus apa lagi? Terima kasih Tuhan, rice cooker ini adalah pemberian yang luar biasa. Ya. Nah, kami di atas itu banyak berkat-berkat daripada adik-adik ipar kami. Jadi saya bersyukur untuk itu. Ingat itu. Oh, terima kasih Tuhan. Kok beli sendiri ini berapa? Betul nggak? Nanti waktu pulang ke rumah, saudara cek dari mulai pintu gerbang sampai kepada dapur, mana saja yang ini adalah anugerah Tuhan dan harus dipelihara dengan baik-baik. Itu adalah bagian daripada mujizat yang kita alami. Jadi hidup kita itu penuh dengan mujizat. Amin. Puji Tuhan. Nanti ngobrol masing-masing ya. Lu punya mujizat mana aja, bawa ke sini. Atau termasuk yang kita pakai hari ini. Oh iya, betul, itu mujizat Tuhan. Kita ada Bu, bajunya bagus banget. Aduh Pak, ini berkat Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, Bapak-bapak, sepatunya keren banget Pak. Oh, ini mujizat Tuhan. Ada mujizat pengawetan Pak. Ini sepatu itu sejak saya kuliah loh. Karena Pak Tuhan kasih awetkan saya supaya kaki saya nggak membesar. Jadi masih ukurannya sama. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita lanjutkan. Adakah keinginan dalam diri kita untuk jamahan dan pemulihan dari Tuhan Yesus? Adakah bagian dari hidup kita tubuh jiwa roh yang membutuhkan jamahan Tuhan? Saya juga merasa saya setiap hari, setiap saat membutuhkan jamahan Tuhan. Dari bagian tubuh kita yang sakit, kita membutuhkan jamahan Tuhan. Amin. Dan saya dari sini berkata, semua sakit yang ada di tubuh saudara, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Imani itu, saudara. Saya ngomong gini juga saudara masih mikir, Pak Gem bisa aja ngomong begitu. Emang benar. Nah itu dia yang buat emang benar. Nah itu yang buat susahnya terjadi mujizat. Sekali lagi, Tuhan Yesus sembuhkan sakitmu dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian jiwa kita, saudara. Jadi kita itu merangkak menuju kepada tubuh sehat, jiwa sehat, roh kita juga sehat. Tubuh, jiwa, roh sehat semua. Amin. Di khotbah kemarin saya berkata agak unik kita itu. Rohani sehat,
mesti harus tubuhnya nggak sehat. Ngerti nggak saudara? Kalau saudara ngerti, saya selesai khotbah. Ngerti nggak saudara? Ya. Kadang rohani kita sehat karena tubuh kita sakit. Siapa yang setuju itu? 1, 2. Seringannya kayak gitu ya Pak Bima. Jadi buat hamba yang di depan ini bingung juga ya, Tuhan, supaya cuma dekat sama Tuhan. Tetapi nggak enaknya harus punya masalah mereka itu. Jadi pendeta itu kayak apa ya? Kayak dokter rohani kan. Doa para dokter, nggak ada dokter sini ya. Kira-kira apa? Tuhan Yesus kirimkan pasien sebanyak-banyaknya Tuhan. Untung di sini nggak ada dokter ya. Maaf para dokter, nggak menghakimi. Nggak mungkinlah saya mendoakan saudara, Tuhan Yesus berikan sakit penyakit, kesulitan hidup, banyak utang saudara, supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Saya bisa sesat itu. Makanya kita tidak mendoakan itu karena Tuhan tahu bahwa engkau punya masalah, baru engkau datang kepada Aku. Nah, baru kita melihat, Bu, Pak, Dek, udah datang lagi ke sini. Iya, lagi lemes nih, lagi banyak masalah. Kita nyambutnya seperti apa? Kira-kira. Apa kira? Makanya kemarin tuh dibilang susah sih, syukurin lah. Enggak begitu. Ya udah Pak, karena kita adalah rumah Tuhan, adalah bengkel rohani. Mari Pak, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, beban berat. Siapa yang ngalamin itu hari ini? Nah, nggak berani ngacung kan? Tuhan itu mari. Marilah kemari, Itu enggak? Tuhan itu yang mengundang kita, saudara. Kita mensyukurilah untuk itu. Dan sampai Tuhan itu pengen tahu, Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Terima kasih untuk sakit ini Tuhan. Terima kasih untuk cerewetnya istriku. Terima kasih untuk bawelnya suamiku. Terima kasih anak-anakku yang susah diatur. Jadi panggil iya tapi datangnya juga lama sekali. Yang satu lagi dipanggil nggak ada iya tapi dia datang. Mana yang benar ini Tuhan? Benar nggak? Wah, keluarga itu macam-macam sudah. Tetapi kita bersyukurlah, ya. Dan itu tubuh sakit, jiwa sakit, roh yang sakit, saudara. Salah satunya yang lebih jelas adalah ilah sama ini yang menghubungi kita. Ya, itu yang senantiasa kita doakan supaya tidak terjadi pada jemaat Tuhan. Bisa melihat anugerah dan kuasa Tuhan. Milikilah iman yang teguh ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Mari kita beriman penuh dengan bahwa Dia mampu melakukan yang terbaik untuk kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, beriman penuh bahwa Dia mampu melakukan yang terbaik untuk kita. Meskipun jawabannya mungkin berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus tetap beriman bahwa Tuhan tetap baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selamanya. Jadi saya menciptakan sebuah lagu Tuhan sudah baik. Yang waktu itu Lovely yang nyanyi. Tuhan sudah baik bagiku, Tuhan sudah baik bagiku. Nanti yang gak suka, Tuhan belum baik bagiku, kan begitu. Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Amin. Jangan mencari kebaikan Tuhan lagi. Jika jawabannya mungkin berbeda dari yang kita harapkan, kita hanya bisa berkata, ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu.
Aplikasi keseharian hidup, mari kita menjadi saksi hidup bagi kebaikan dan kuasa Tuhan. Bagikan kasih Tuhan melalui tindakan kasih kepada sesama. Karena Roma 12 ayat 9a mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Anak-anak sekalian, yang kalian masih punya orang tua yang suka menegur, itu adalah wujud dari kasih. Anak-anak sementara itu, enak banget loh, si orang tua lagi keluar negeri, lagi pelesiran, lagi pulang kampung. Kenapa? Iya, bebas daripada omelan, kita merdeka. Tapi kalau kalian sudah tua, aduh, kayaknya kangen sama teguran mama. Lagi kita datang ke kuburan, "Ma, tegur saya dong." Hai. Gitu. Hantu masa gini, hai. Lanjut, kisah dua orang buta ini mengajar kita bahwa iman kepada Yesus adalah kunci untuk membuka mata kita, baik hal berkat jasmani maupun berkat rohani, yaitu pengenalan akan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak cukup mempelajari Tuhan dalam hal berkat-berkatnya yang berlimpah atas kita, tetapi hendaklah kita juga lebih mengenal Tuhan, pribadi Tuhan. Memasuki bulan November ini, mari kita terus mengembangkan iman kita, berkembang terus bertumbuh. Yang kedua, mengikuti teladan kedua orang ini yang tidak menyerah pada keterbatasan mereka. Mereka enggak menyerah. Jadi pantang menunda, tidak menyerah. Saya percaya bahwa saudara adalah perantau semuanya yang kerja keras, yang tinggalkan kampung halaman sampai kadang-kadang bertahun-tahun. Saya suka kalau ketemu jemaat itu, pertanyaan yang unik buat bagi saudara dari saya adalah, kapan terakhir pulang ke Medan? Kapan terakhir ketemu sahabatmu itu? Kapan terakhir ke Kupang? Kapan terakhir kau pulang kampung? Aduh Pak, udah lama sekali, udah 5 tahun. Karena pulang kampung itu urusannya beda. Yang pertama, kita harus, karena mereka menganggap kita harus sudah kaya. Siapa yang merasa begitu? Yang kedua, ongkos ke sana luar biasa. Ya. Jadi kemarin saya punya saudara yang jauh dari kami, tapi masih ini di dalam Tuhan. Dia lagi perintisan di Maluku, saudara. Dia punya pelayanan di sana, mulai merintis. Dan saya tanya kepada orang ini, "Bro, Pak Lek ya," kalau saya bilang. Dia orang Ambon, tetapi saya panggil Pak Lek, cocok atau enggak gitu ya. "Pak Lek, kapan ke Lampung terakhir itu?" "Wah, wis suwe." "Iso basa Jawa ya?" Udah, karena istri kan orang Jawa gitu ya. Ya, lumayan lah kalau pulang itu, kita juga anaknya 4 kalau nggak salah. Jadi luar biasa itu. Jadi saya pernah terakhir waktu itu naik kapal laut, bukan pesawat lagi. Nah itu, jadi perhitungannya sudah begitu. Sesampai di sana mesti bawa oleh-oleh, ya. Jadi kita mesti bagi-bagi dan bagaimana saudara. Saya percaya saudara ada pejuang yang luar biasa. Mulai dari nambal ban misalnya saudara, di jalanan itu saya lihat juga orang-orang, nggak semua, tetapi kebanyakan orang Medan itu ibu-ibunya perkasa. Amin, ibu-ibu orang Batak siapa? Dan kadang saya lihat ibu-ibu itu mereka nggak caim-caiman, nambal ban oke. Ya. Tetapi mereka itu luar biasanya. Kalau mereka sudah ke gereja, misalnya HKBP, necis sudah. Begitu ya. Sampai sanggulan gitu ya. Makanya ada beberapa ibu, kemarin Bu Sinta ya Bu, bercerita bahwa saya pakai gini-gini bukan apa. Saya merasa kalau saya pesta Batak itu semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya begitu luar biasa. Kenapa di gereja tidak seperti itu? Begitu ya Bu ya. Nah saudara bagaimana? Memberikan yang terbaik atau enggak gitu? Nah begitu ya. Cuma kalau sudah naik motor, ya itu dipretelin lagi, dicopotin lagi, banyak maling sudah. Ya,
yang tidak menyerah pada keterbatasan mereka, tetapi bertekun dalam iman kepada Yesus. Kita semakin cepat ya saudara ya, maaf. Kiranya kita semua semakin dikuatkan untuk memiliki keinginan yang benar sesuai firman sebagai ukuran, memiliki iman yang teguh seperti dua orang buta ini. Yang ketiga, memiliki hati yang mau dan rela bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita, tentang kesaksian pribadi kita. Sudah bersaksi. Sebenarnya dalam keluarga kita selalu ada kesaksian. Kemudian dalam usaha kita ada yang kita saksikan, dan juga dalam pekerjaan kita. Matius 9 ayat 28-29 ini tadi mengatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, percaya kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang sering terjadi di dalam hidup kita adalah seperti yang kita katakan. Gaum saudara, gaum itu tidak pernah menipu. Ya, saya sembuh. Ya, sini nggak ada gua sih, nggak ada pantai. Nah, setelah ini silakan ke pantai saudara. Paksa. Sikit gitu ya. Nah, kita berpikirnya bagian yang simpel saja. Aku sembuh. Aku bisa bayar hutang. Begitu saudara. Jadi seperti kau. Ya, katakan yang baik saudara. Kepada sesamamu, kepada anak-anakmu, engkau anak baik nak, padahal nakal minta ampun. Engkau anak baik nak, ih anak pinter, padahal nilainya 5 semua. Tetapi saya percaya bahwa omongan kita itu bisa menciptakan sesuatu. Amin. Kita percaya itu punya kuasa perkataan. Mata jasmani bicara tentang fakta, tetapi mata iman bicara tentang sebuah mujizat. Mata jasmani bicara tentang fakta. Faktanya bagaimana? Ya, saya ini casingnya bagus, tetapi jeroannya kan bermasalah. Ya toh? Tetapi iman berbicara. Tuhan itu memiliki mujizat. Yang pertama pengawetan, yang kedua adalah penciptaan. Diawetkan. Kita nggak pernah, kalau mobil kan 5 tahun sudah mesti ganti-ganti saudara. Saudara punya paru-paru yang sehat sekarang, punya jantung, ginjal, dan organ-organ tubuh kita, itu sepanjang umur kita, nggak ada yang ganti. Amin. Saya nggak menyinggung teman-teman kita yang sudah ganti onderdil, bukan ganti pak, dicopot pak, nggak ada gantinya. Saya punya teman saudara sekalian, jadi seorang lulusan STTBI juga tahun-tahun awal, sekarang menjadi ketua BPD di Lampung dan sukses luar biasa. Dia memiliki gereja di kampung tetapi sangat besar, dan dia suka berbagi ilmu untuk cari air gitu, cari sumber air gitu ya. Dia punya kelebihan itu. Ada pakai kelapa, ada pakai besi gitu ya Pak. Dia cari begitu. Nah itu untuk melayani. Istrinya dokter, anaknya juga kalau nggak salah S2 dokter juga, tetapi bermasalah dengan ginjalnya. Akhirnya saya tanya, kenapa Pak transplantasi dari Bapak sendiri, Pak Suwito namanya? Iya Mas, saya kalau beli dari orang lain tuh minimal 200 juta. Ya Pak D, minimal 200 juta. Oh iya juga. Terus akhirnya gimana? Ya udah, kalau nggak salah Jumat kemarin mereka ditangani di situ. Tetapi Tuhan tolong, karena seharusnya itu 8 jaman melakukan transplantasi, tetapi dia cuma 3 jam. Mendapatkan profesor terbaik 3, saya lupa bagian apa, tetapi 3 profesor. Ibu-ibu, bapak-bapak, ginjal kita tuh mahal. Ya.
Jangan sampai nanti jemaat GBS 56 ada di stasiun bersedia dijual ginjal untuk nyekolahin anak-anak gitu ya. Janganlah, karena memang mahal. Akhirnya dalam hati saya berpikir, ya, di dalam Tuhan itu ada kemuliaannya, tetapi ada penderitaan. Dan kita berpikir, saya nggak sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tetapi Tuhan kasih olahan bahwa kemuliaan itu tidak begitu saja kita terima. Makanya pikul salib kecil, pikulah ku yang aku pasang, dan belajarlah kepada. Kita punya ku masing-masing, saudara. Jangan kumu taruh sama orang lain. Jadi setiap kita punya salib kecil masing-masing. Dan nggak boleh salib kita dikasih ke orang lain. Amin. Puji Tuhan. Saya teruskan lagi. Jadi mata jasmani bicara tentang fakta, tetapi mata iman bicara tentang sebuah mujizat oleh Tuhan. Ada dua respon terhadap firman Tuhan. Ini penting, saudara. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan 1, 2, 3, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang membanggakan kita sebagai pengikut Kristus. Saya banyak mengalami kemalangan, ditipu orang. Saya juga ngalamin hal-hal yang tidak baik. Tetapi justru situlah bahwa Tuhan melepaskan kita. Tetapi yang kedua, ada hal yang dalam praktek iman kita hanya bisa menurut saja kepada maunya Tuhan, seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari para pemain musik. Jadi kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, oleh karena Tuhan melalukan kita daripada kemalangan, yang kita harus melewati itu dengan susah payah, tetapi Tuhan tolong saya. Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi ada hal di mana kita tidak bisa memenuhi hasrat kita. Kita hanya bisa berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti maumu Tuhan. Kita naikkan pujian ini, ajarku tetap percaya. Ajarku tetap percaya, walau tak lihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu, dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Ajarku tetap percaya, walau tak berlihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu, dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Ibu Linda nanti akan memimpin kita dalam doa. Silakan Bu, naikkan pujian ini untuk memberkati kita sekali. Kita tetap beriman kepada Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Ajarku tetap percaya, walau tak lihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami.
kerjakan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu pada hamba-Mu Pak Yohanes Sigit. Terima kasih Tuhan buat kami jemaat-Mu bersuka cita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pemain musik pelayan-pelayan pada hari ini bersuka cita Tuhan, menaikkan pujian kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Bapa yang baik. Bapakku, Allahku yang luar biasa, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan dalam hidup kami. Seperti pujian kami mengatakan Bapa, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya ada kuasa Allah menyertai kami. Walaupun kami belum merasakan Tuhan, tapi kami percaya perlindungan-Mu atas kami Bapa. Oh luar biasa Tuhan, kasih-Mu Bapa. Teguhkan dan percaya kami kepadamu Bapa. Jadikan kami Tuhan seperti apa kata Habakuk. Walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah Tuhan, semua hasil ladang tidak menghasilkan, ladang-ladang mengering, tapi dia tetap bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Kalau itu Tuhan terjadi dalam hidup kami masing-masing, biarlah Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan iman kami Tuhan. Biar kita berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada manusia Tuhan. Karena kami tahu berharap pada manusia kami kecewa Tuhan. Tapi berpengharapan kepada Tuhan, pasti Engkau tidak mengecewakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allahku yang hidup. Kami menaikkan juga doa syafaat kami kepadamu Bapa. Biarlah gereja GBS 6 kecil kami Bapa, tapi biar menjadi besar Tuhan. Pakailah gerejamu ini Tuhan menjadi alam-Mu di dunia ini Bapa. Pakailah jemaat-Mu ini Tuhan untuk menuai banyak jiwa Tuhan. Dimanapun kami berada kami tinggal Tuhan. Pakai hidup kami ini Bapa menjadi suratan-suratan Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain, bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati oleh kami pun di mana berada, di mana kami bekerja, Engkau Tuhan memberkati kami seluruhnya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kau berkati keluarga hamba-Mu Pak Yohanes Sigit, Ibu Asrin sebagai Gembala Sidang. Kau berkati anak-anak Jason Tuhan dengan kakak paling besar Tuhan. Biar Kau berkati keluarga hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Karena kami tahu di luar Engkau hamba-Mu bisa berbuat apa-apa. Berkati keluarga hamba-Mu, keluarga besar Pak Buyung dan ibu kami Bu Yetelin Tuhan. Kau berkati semua anak cucunya Bapak. Semua Tuhan diberkati Bapak. Dan kami juga jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati kami Bapa yang baik. Kami selalu hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami terlalu percaya kami ada miliknya Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit dosa jasmani, Engkau sembuhkan oleh biru-biru darah Yesus Kristus. Semuanya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua pelayan-pelayan pada saat ini yang melayani penuh sukacita Pak Otto Tuhan. Berkati rumah tangganya. Berkati Tuhan talenta Kau tambahkan urapan terjadi pada hamba Pak Otto Tuhan. Kami dalam tangan-Mu, anaknya masih kecil. Biar Kau berkati masa pertumbuhannya Ibu Putri Tuhan sebagai ibu. Biar Tuhan Kau juga memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Allahku yang hidup, Allahku yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan jalankan keluar persembahan Bapak Ibu Saudara. Engkau bersatu penuh kasih, penuh hidup.